Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara update atau memperbaharui aplikasi faktur ya dari 3.2 ke 4.0 atau 4.0 gitu ya. Nah, jadi dulur-dulur yang mau belajar barengnya bisa ikuti video ini sampai akhir. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kami, channel Dulur Pembelajar jika dirasa video dari kami bermanfaat. Dan bagi dulur-dulur yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kami bisa terus memberikan video yang bermanfaat. Baik, dulur-dulur semuanya, cara update-nya langsung aja ya, kita to the point, biar dulur-dulur bisa tenang ya mengupdate aplikasinya, jadi sudah bisa bikin faktur lagi dengan versi terbaru. Nah, sebelumnya, nah ini nanti disediakan ada 5 versi ya. Yang pertama untuk Windows 32 bit, kemudian ada yang Windows 64 bit, Linux 32 bit, Linux 64 bit, dan Macintosh 64 bit. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan laptop yang dulu punya ya. Nah, nanti bagaimana cara perbedaan downloadnya kita akan bahas setelah ini. Nah, cara downloadnya ini sama aja ya ketika dulu-dulu update 3.0 ke 3.1 atau 3.1 ke 3.2. Nah, termasuk sekarang 3.2 ke 4.0 itu ada di website ifaktur.pajak.go.id atau di website Innova Online. Caranya silakan ya ke browser apapun, ketik ini ifaktur.pajak.go.id atau Innova Online ini. Nah, nanti dulu-dulu silakan klik aplikasi faktur terbaru dapat diunduh di sini. Nah, ini silakan ya. Yang paling nomor satu yang paling atas untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Di sini baru yang ini ya, silahkan diklik. Nah, setelah diklik nanti dulu-dulu akan diarahkan ke ini ya, nomor satu nih, ada page update aplikasi faktur 4.0. Nah, silahkan ini download ya, sesuai dengan spesifikasi komputer dulu-dulu ya. Apakah Windows 32 bit, apakah Windows 64 bit, Linux 32 bit, atau Linux 64 bit, atau laptopnya Apple gitu ya, Macintosh 64 bit. Silakan klik download di sini supaya kita bisa unduh filenya. Nah, nanti ketika terunduh atau terdownload, nanti akan ada file .zip ya bentuknya, ifaktur Windows ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh yang Windows 64 bit. Nah, nanti muncul unduhannya seperti ini. File tersebut ini terkompresi dengan bentuk zip atau RAR ya. Nah, nanti kita ekstrak. Nah, selanjutnya klik kanan. Nah, kemudian nanti silahkan pilih ekstrak to e-faktur Windows 64 bit ini ya. Klik kanan, kemudian pilih yang ekstrak to e-faktur Windows 64 bit ini. Nah, setelah itu, setelah diekstrak tadi, nanti akan muncul file baru bentuknya .exe ya, exe. Exe seperti ini. Nah, misalkan di sini contohnya e-faktur underscore Windows underscore 64 bit.exe. Nah, nanti akan muncul file seperti ini. Nah, setelah muncul kayak gini ya, silakan tekan 2 kali file exe ini ya, atau double klik. Nanti akan muncul seperti ini, WinRAR self-extracting receipt. Nah, nanti dulur-dulur silahkan pilih folder tujuannya ya, diklik browse. Jadi nanti filenya yang hasil ekstraksinya akan muncul di folder tujuan yang kita pilih di sini. Nah, misalkan kita pilih di file D gitu ya. Terus di sana ada dokumen lagi gitu ya. Kita bikin folder baru lagi atau tergantung tujuan folder dari dulur-dulur ya yang dituju. Nah, setelah kita klik browse kemudian pilih destination folder atau folder tujuan ya. Kemudian silakan klik ekstrak. Nah, supaya proses ekstraksinya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, selanjutnya nanti di folder tujuan yang kita pilih nanti akan muncul nih file-file yang kayak biasa dulu kita ekstrak juga ya. Ada folder Java, .chm, .config, .exe, kemudian main.config, main.exe, kemudian update.config, update.exe, mem underscore config, dan release notes ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita harus pastikan ya semuanya ada gitu ya, nggak ada yang kelewat ya.
Khawatirnya kalau ada yang kelewat nanti mempengaruhi proses update dari aplikasi Factory 4.0 ini, gitu ya. Nah, jika sudah ada semuanya, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya untuk melakukan update aplikasi Faktur ke 4.0 ini silahkan nih ya, dulur-dulur, di folder versi 3.2 itu kan ada file DB ya, atau database. Nah, ini silahkan dikopas. Ini, sekali lagi ya, silahkan dikopas, kemudian di di copy ya atau disalin, kemudian di paste atau dipaste atau ditempel ke folder e-faktur yang hasil ekstrak tadi ya, di hasil unduhan tadi gitu ya. Nah, silahkan di paste ya, disalin di sini hingga DB yang ada di sini nanti pindah ke sini. Oke. Nah, setelah itu, nah, dulu-dulu silahkan jalankan ya e-text invoice.exe-nya. Silahkan. Setelah itu, silahkan diklik atau dijalankan e-text invoice.exe tadi ya. Setelah dipaste atau setelah ditempel database-nya, silahkan double klik ya, dijalankan. Dan pastikan ketika klik ini, laptopnya atau komputernya terhubung dengan internet. Nanti kalau sudah di double klik ya, atau dijalankan, nanti akan muncul atau terbuka si aplikasi e-fakturnya. Ini kayak biasa kita mau buka e-faktur di 3.2 ya. Nah, silakan pilih lokal database, kemudian klik connect. Ini kayak biasa ya. Nah, nanti setelah itu silahkan login menggunakan user dari aplikasi e-faktur yang dulu-dulu punya sebelumnya ya. Jadi nggak ada perubahan. Kemudian masukkan password, setelah itu klik login. Dan jika berhasil login ya, nanti tampilan awalnya ini menandakan dulu-dulu sudah berhasil, nanti akan ada versi aplikasi 4.0. Nah, selain itu, nanti akan ada tambahan NPWP 16 digit dan juga NITKU ya di sini. Nah, jadi biasanya kalau yang PT, CV itu ada tambahan angka 0 di depannya ya. Gitu. Kalau yang orang pribadi ada NPWP 16 digit atau NIK. Termasuk NITKU ya, di sini akan ada NITKU. Nah, tapi kalau misalkan eh, tertulis 0, nah itu harus dilakukan update profil. Nah, selanjutnya langkah ke-12. Nah, ini kita masuk ke manajemen upload, kemudian klik profil PKP ya. Nah, setelah klik profil PKP, kemudian kita klik refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Nah, terus kita juga harus pastikan internetnya terkoneksi dengan stabil. Nah, setelah itu nanti akan muncul kolom NPWP 16 digit dan NITKU yang terisi otomatis ya, yang tadinya kan 0 ya, gitu. Dan kolom-kolom lain yang belum terisi ya, kayak kode pos, nomor telepon, nomor HP, silakan langsung diisi semuanya. Kemudian setelah itu klik simpan. Dan setelah diklik simpan, proses update e-faktur dulu-dulur selesai. Dan untuk melanjutkan ulang, nanti tinggal buka kayak biasa ya. Klik e-text invoice.exe di folder aplikasi apa namanya yang sudah di-download tadi ya. Nah, kemudian jangan lupa ya setelah berhasil di-rename folder e-faktur yang baru ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang dulu-dulu mau, misalkan ya di-rename e-text apa downloadannya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bagi dulu-dulu yang memerlukan file PDF-nya ya, ini bisa di-download ya. Silahkan buka ke webnya. Nah, di installer yang di sini ya, ketika klik unduh di sini ada buku petunjuknya. Nah, ini silahkan download aja ya buku petunjuknya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.